Baik, selamat pagi Bapak. Pagi juga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu Bapak. Di mana hari ini saya sebagai calon guru penggerak, dalam kegiatan saya selanjutnya saya mau menyelesaikan tugas saya demonstrasi kontekstual, di mana saya mau mewawancari Bapak sedikit tentang hal-hal apa yang selama ini Bapak selaku pimpinan di sekolah ini, di mana proses pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Untuk itu saya sebelumnya saya minta Bapak untuk bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Pak Yopan. Saya Mas Linus Musa SAG. Saya sebagai guru agama Katolik dengan tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Terima kasih Bapak. Kita mulai saja dengan pertanyaan pertama, di mana di sebuah lembaga tentunya seorang pemimpin perlu lebih bijak lagi dalam mengambil setiap keputusan, di mana keputusan itu tidak merugikan antara dua belah pihak. Baik, untuk yang pertama, kira-kira selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, baik. Terima kasih. Yang paling pertama, sebelum kita mampu mengidentifikasi kasus yang terkait dengan dilema etika atau bujukan moral, setidaknya kita sebagai guru punya pengetahuan teoritis tentang etika. Tetapi ini sangat bisa pengetahuan teoritis tentang etika moral itu perlu ada. Atas dasar itu, seorang guru bisa mengidentifikasi dilema etika apa saja yang terjadi di sekolah, entah itu antara guru dengan guru, guru dengan atasan, atau guru dengan siswa, atau juga antara siswa dengan siswa. Bisa jadi juga dengan pihak luar seperti orang tua. Baik Bapak, terkait dengan dilema etika yang terjadi selama ini di lingkungan atau lembaga tempat Bapak bekerja, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke, terima kasih. Nah, di poin satu tadi kita yang paling pertama kita mengidentifikasi masalahnya apa. Kemudian terkait dengan pengambilan keputusan itu biasanya tergantung besar kecilnya, kompleksitasnya besar sebuah masalah. Kalau masalah kecil ya tidak perlu harus melibatkan pihak lain, bisa diselesaikan sendiri. Tetapi kalau masalah yang cukup kompleks yang butuh keterlibatan pihak lain, biasanya saya mengajak rekan guru atau atasan untuk bisa berdiskusi bersama, mempertimbangkan semua sisi masalah dampak dari keputusan yang diambil. Kemudian berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama. Itu seperti itu. Baik Bapak, terus lalu ini bagaimana kira-kira langkah-langkah yang bisa Bapak ambil dalam menyelesaikan beberapa kasus yang sering terjadi di lembaga ini? Oke. Langkah awal kan identifikasi masalahnya, itu kita menggali informasi terkait terjadinya sebuah permasalahan, hubungan sebab akibat itu kita kaji di sana. Kemudian kita melihat nilai-nilai yang bertentangan di dalam, biasanya antara rasa kemanusiaan dengan penelitian disiplin itu biasanya bertentangan di situ. Nah, kemudian kita berusaha membangun sebuah tim untuk menyelesaikan masalah. Karena lembaga itu di sana ada atasan, ada rekan guru, ada orang guru, lalu ada siswa. Di siswa itu ada organisasi OSIS misalnya. Nah, semua itu dimaksimalkan untuk bisa menjadi wadah penyelesaian masalah. Nah, kalau di level guru ya biasanya kita mengajak kepala sekolah, lalu rekan-rekan guru untuk berdiskusi bersama, menganalisis penyebab masalah, lalu dibuat perencanaan untuk kita ambil keputusan yang tepat yang tidak merugikan siapapun. Baik Bapak, mungkin yang bisa saya tangkap yaitu
pentingnya kolaborasi dalam menyelesaikan Sekali. sebuah kasus atau permasalahan yang terjadi. Baik Bapak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin Bapak bisa jelaskan. Baik, seperti saya jelaskan di awal, kuncinya ada pada manajemen seorang pemimpin. Kemudian yang kedua, membangun kolaborasi tim. Itu penting, tidak bisa tidak. Seorang pemimpin itu bukan malaikat, dia juga ada sisi kelemahan. Dia butuh keterlibatan pihak lain seperti dewan guru, pihak manapun. Atau juga kita bisa menggunakan pihak luar yang lebih kompeten dalam penyelesaian masalah. Jika prosedurnya seperti itu, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip aturan sekolah, lalu tidak mengabaikan etika kemanusiaan. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, biasa masalah itu namanya sebuah masalah itu di sana ada peran kepentingan. Si A punya kepentingan ini, si B punya kepentingannya ini biasanya masalah. Kemudian ada masalah itu tekanan dari luar. Selain itu ada ketidakpastian memilih keputusan yang tepat. Nah, di titik ini seorang pemimpin harus punya prinsip yang tegas mengambil keputusan. Memang kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang bisa diterima oleh semua orang. Nah, sebuah keputusan apapun tidak pernah akan memuaskan semua pihak. Nah, ada yang merasa dia dirugikan, satu sisi ada yang merasa ini pas untuk saya. Nah, memang tidak memuaskan semua orang. Bapak terkait dengan langkah yang Bapak ambil dalam menyelesaikan atau menjalankan tugas Bapak, peran Bapak sebagai pemimpin dalam menyelesaikan masalah, tentunya Bapak pasti memiliki jadwal. Kira-kira jadwal, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan atau kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal yang menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Oke, biasanya masalah itu terjadi adanya sifatnya insidentil. Oleh karena itu tidak ada jadwal tetap untuk menyelesaikan sebuah masalah. Masalah itu biasanya sifatnya insidentil, kapan saja dia terjadi. Lalu untuk mengambil keputusan seperti saya jelaskan di awal, tergantung kompleksitasnya sebuah masalah. Nah, kalau masalah yang tidak perlu melibatkan banyak orang, yang bisa selesaikan secepatnya, tuntaskan. Nah, kalau yang kompleksitasnya agak rumit, butuh keterlibatan pihak lain, ya situ kita butuh kolaborasi, diskusi, mencari langkah-langkah yang positif, yang konkret, yang tidak merugikan dua pihak, lalu fleksibel. Jadi tidak terikat atau tidak kaku, tidak kaku masalah. Ya, tidak kaku. Adakah seorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Ya, kalau terkait ini, yang pertama mungkin saya bersyukur dan berterima kasih karena rekan-rekan guru saya minimal sudah memiliki pengetahuan teoritis tentang etika moral. Lalu ada sedikit pengetahuan tentang manajemen konflik. Nah, itu nilai positif yang saya dapat di situ. Lalu dari situ setiap permasalahan itu bisa cepat diselesaikan dengan baik dan mempertimbangkan segala aspek, baik dari sisi aturan lalu aspek kemanusiaannya. Karena bagaimana kalau dalam kitab suci kita orang Katolik, hari Sabat bukan untuk manusia tetap manusia tetap. Berarti di mana peran rekan-rekan kerja di sekolah itu juga turut membantu ya, memiliki andil dalam penyelesaian setiap kasus permasalahan. Baik Bapak, sebelum kita mengakhiri wawancara kita kali ini, mungkin dari saya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak atau
pengambilan keputusan yang selama ini Bapak lakukan. Oh, ya. Ini apa? Hidup itu tidak selalu berjalan lurus. Itu prinsip. Masalah akan selalu ada. Sepanjang sejarah manusia masalah akan selalu ada. Dan Tuhan tidak pernah memberikan masalah tanpa solusi. Selalu ada solusi. Setiap masalah pasti ada solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, pentingnya seorang pemimpin dalam mengambil keputusan tepat dan bisa. Kemudian hal penting lain adalah kolaborasi kerjasama seperti yang sudah disinggung di awal tadi. Lalu jangan lupa segala aspek harus dipertimbangkan dalam mengambil sebuah keputusan. Entah itu aturan sekolah, penegakan disiplin, sisi kemanusiaannya tetap menjadi pertimbangan. Saya pikir itu konklusi kesimpulan yang bisa dimakan. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian dari akhir penyampaian Bapak tadi itu bisa menjadi pesan atau kesan untuk kami para guru CGP, di mana kami bisa dapat banyak masukan untuk hari ini untuk semua pengalaman yang sudah Bapak ambil selama ini itu bisa menjadi pembelajaran yang berharga untuk kami di kemudian hari. Ya, akhir kata Bapak saya ucapkan terima kasih banyak untuk waktu dan kesempatan yang sudah Bapak berikan hari ini. Terima kasih.